dan semua manusia gagal. Sehingga Tuhan harus mengutus anak manusia, yaitu Yesus. Allah yang menjadi manusia. Manusia 100%, Allah 100%. Ya, sekarang Tuhan yang berperan menyelesaikan if-nya dengan sebab. Ya, because. Ya, perhatikan Roma 8 ayat 12 ya. Sebab aku akan. Kenapa? Karena apabilanya sudah diselesaikan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau tidak bisa menerima pewahyuan secara pribadi tentang klausa utama dan terakhir daripada perjanjian baru ini, saudara bagaimana bisa menerima semua berkat? Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara, tadi taruh di dadanya, digendong di atas bahunya. Jumpa lagi ya dengan kabar baik, gospel, good news, too good to be true. Yesus, sama-sama katakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara yang mendengarkan melalui tayangan YouTube, saudara bisa like, komen untuk memberikan masukan kepada kami, lebih menyempurnakan lagi. Dan saudara subscribe supaya saudara tidak ketinggalan ya tayangan-tayangan berikutnya. Saudara harus terus mendengar kabar baik, makan Yesus dan karyanya ini. Dan saudara bisa hidup berkuasa dalam hidup ya, karena sudah disediakan. Dan share, bagikan ke teman-teman saudara. Saudara menjadi bagian dalam tim kami untuk memberitakan Injil, kabar baik tanpa susah payah. Saya tinggal share, bagikan tayangan ini. Tayangan apa saudara? Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus di surga adalah anak domba yang disembelih, singa Yehuda. Yohanes melihat bahwa anak domba yang disembelih layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Karena dia anak domba yang disembelih. Buat kita yang menerima apa yang saya terima. Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saudara saya katakan, kaya. Ya, siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Si pecundang. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan mengikat ya perjanjiannya dengan janji dan sumpah. Sama-sama katakan janji dan sumpah. Dan perjanjian di dua pihak itu antara Allah dengan manusia siapa? Yesus, anak manusia. Kita sebagai apa? Kita sebagai penerima. Karena kita ada di dalam Yesus, sempurna menerima. Amin. Ya, kita hanya menerima supply. Sama-sama katakan supply. Ya, kita menerima perjanjian ini dikerjakan oleh Yesus dengan legal standing yang amat sangat luar biasa. Ada hukumnya. Ya, jadi nggak main ya hapus-hapus deh dosa, hapus-hapus deh kesalahan. Enggak. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Yang itu merupakan klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru kasih karunia ini. Ya, kalimat yang inti, yang utama Tuhan lakukan dengan apa? Dengan legal standing yang kuat. Ada dasar hukum yang sah, kuat. Hukum kasih karunia, hukum iman. Hukum roh yang menghidupkan.
Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Apa itu, Pak? Saudara dengar dalam tayangan bab 12 bagian yang pertama. Biar lebih jelas ya, biar kita bisa maju terus di dalam bagian yang berikutnya, ya. Jadi dengan hukum legal standing yang kuat itu, Tuhan melakukan dari dalam diri kita. Kita hanya keluar. Kita bisa work out karena Tuhan work in. Kita bisa praktek karena Tuhan mengerjakan dalam diri kita secara intuitif, secara naluri, ya. Sehingga mujizat-mujizat Tuhan itu Tuhan kerjakan dari dalam kita jadi mudah buat kita tanpa susah payah. Ya, bukan kamu harus tuntutan, bukan. Tetapi Tuhan katakan, aku akan. Kita hanya percaya sehingga kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita akan baca berikutnya dalam bagian kedua dari bab 12 ini apa? Roma 8 ayat 12, sudah lihat di tayangan ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8, Hosea 8 ayat 7 bagian A, Lukas 8 ayat 11, Efesus 1 ayat 7, Kolose 2 ayat 12 dan Ibrani 7 ayat 27 bagian B. Amin. Ya, jadi tadi perjanjian itu luar biasa ya, saudara. Saya tadi ikut senang, ikut sukacita bagikan bab 12 bagian yang pertama. Ya, bagian berikutnya, saudara, kita itu harus memperoleh pewahyuan pribadi. Ya, sama-sama kan pewahyuan pribadi. Tentang apa? Tentang klausa utama perjanjian itu. Klausa utama dan terakhir dari perjanjian itu. Ya, saya ulang-ulang nih. Utama kenapa? Karena itulah kalimat inti daripada perjanjian baru kita. Perjanjian kasih karunia. Murni, 100%. Supply Tuhan. Kita hanya menerima supply Tuhan. Kita harus memiliki pewahyuan pribadi. Tentang apa? Segala dosa kita sudah dilupakan oleh Tuhan. Kesalahan kita tidak diingat-ingat lagi. Itu klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru. Ini yang membuat perjanjian baru berhasil. Kalau nggak bisa berhasil, saudara. Kalau masih ada dosa yang tertinggal, Tuhan Yesus nggak bisa bangkit. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa bangkit, dia bagaimana mendudukan kita bersama Yesus di surga? Nggak mungkin diangkat kan? Nggak mungkin duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan? Dia tetap aja di kuburan. Nah, faktanya Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena segala dosa kita tidak tersisa. Yesus bangkit karena pembenaran atau justifikasi kita. Lihat ya, perjanjian-perjanjian itu selalu tidak ada celahnya sama sekali. Memiliki legal standing yang kuat, kokoh, selesai, komplit, utuh. Saudara nggak punya keraguan sedikit pun. Saudara tidak bisa digentarkan oleh siapapun. Saudara tidak bisa digoyangkan oleh siapapun. Apapun. Ya, tetapi supaya saudara jelas, kalau orang Israel kan harus bergantung kepada perjanjian lama. Ya, bergantung kepada apa? Kepada ketaatan ya mereka untuk diberkati, kepada ketaatan mereka untuk diberkati. Ya. Dan Israel atau kita kalau di bawah perjanjian lama ya pasti gagal. Kenapa? Karena setiap perjanjian, dengar ya, karena setiap perjanjian ada ketentuan dan syarat berlaku. Ada apabilanya. Jikalau, jika, if, bahasa Inggris lebih sederhana, if, apabila, dan semua manusia gagal. Sehingga Tuhan harus mengutus anak manusia, yaitu Yesus. Allah yang menjadi manusia. Manusia 100%, Allah 100%. Ya, sekarang Tuhan yang berperan menyelesaikan if-nya dengan sebab. Ya, because. Ya, perhatikan Roma 8 ayat 12 ya. Sebab aku akan. Kenapa? Karena apabilanya sudah diselesaikan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Saudara, kalau tidak bisa menerima pewahyuan secara pribadi tentang klausa utama dan terakhir daripada perjanjian baru ini, saudara bagaimana bisa menerima semua berkat? Sekali lagi ya, kalau saudara tidak percaya bahwa segala dosa saudara telah diampuni dan saudara telah dibenarkan sepenuhnya oleh Yesus, dan saudara berada di bawah air terjun darah Yesus, dan sehingga saudara itu berani benar-benar menerima apa yang Tuhan katakan sendiri. Aku sudah lupa Melki, aku sudah tidak akan pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa dan kesalahanmu. Yang lalu kan Pak, semuanya. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kalau saudara masih ragu, saya ingatkan sekali lagi, semua dosa saudara dan saya adalah masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi ya, dari 2000 tahun yang lalu, saudara, dosa dan kesalahan saudara dan saya semuanya masa depan. Dan saudara dan saya hanya menerima dengan apa? Dengan iman bahwa kita diperdamaikan dengan Allah selama-lamanya. Amin? Ya. Jadi sebab atau karena Yesus atau Tuhan lupa. UB tidak akan pernah mungkin ingat. Sama-sama katakan, tidak akan pernah mungkin ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena melanggar 10 perintah Allah. Ya, melanggar 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Tuhan itu tidak akan pernah ingat. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan bilang ini, aku akan ingat keturunan ketiga, keturunan keempat. Turun-temurun bahkan bisa diturunkan tuh dosa. Ya, hukumannya. Ya, jadi perjanjian baru berhasil karena klausa terakhir ini. Perjanjian baru, kasih karunia ini hanya bisa berhasil dan memang berhasil hanya karena klausa terakhir atau utama perjanjian baru ini. Ya, kalimat yang inti, yang pokok daripada suatu perjanjian. Apa itu Pak Melki? Aku tidak akan pernah mungkin mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahanmu. Penting. Amin. Ya. Jadi apa bagian kita dong Pak? Muncul pertanyaan. Orang terus saja mau kejar bagiannya. Apa bagian kita? Jawabnya cuma satu. Percaya. Ya, percaya Yesus. Ya, percaya Yesus. Ya, bukan hanya di dalam buku ini dikatakan, bukan hanya ya saya percaya Yesus itu guru yang baik, filsuf moral yang baik, orang baik, nabi, pemimpin karismatik. Bahkan ajarannya gosip berkata menaturalkan, mendevaluasi Yesus sebagai manusia baik. Bukan, saudara. Bukan percaya Yesus yang seperti itu. Kita dalam perjanjian baru, unmerited favor Kristus, percaya benar-benar sempurna 100% Injil yang diberitakan Paulus. Bahwa Yesus juru selamat yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita tuh dibenarkan sepenuhnya. Kita benar-benar percaya klausa utama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Kalau dia berjanji, bersumpah, aku tidak akan pernah mungkin mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Saya percaya, saya terima. Kalau Tuhan bilang, katakan bahwa aku akan menyucikan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu benar-benar seperti air terjun yang menyucikan dosa-dosa kita. Continue, berkelanjutan, berkesinambungan sampai selama-lamanya. Itulah darah Yesus, air terjun darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Amin. Ini serius. Ya, dosa dan salah kita tidak mungkin Tuhan ingat lagi. Ya, Tuhan tidak dapat berdusta. Kita jangan pakai lagi ya tipuan iblis. Tapi ya, kabar baik tidak kabar baik lagi kalau pakai tapi. Apa itu Pak kabar baik? Tidak ada kabar baik. Maksudnya tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa kamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Percaya. Ya. Makanya iblis itu sangat keras menyerang ajaran ini tentang pengampunan segala dosa. Itu iblis berusaha sekuat-kuatnya. Ya.
Kita diajarkan untuk terus mengingat dosa bahkan. Ya. Tapi kita percaya, sekarang kita terus menerus diajarkan oleh Tuhan untuk mengingat karya Yesus. Mengingat pengampunan segala dosa kita. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus misalnya. Ya. Jadi melalui perjamuan kudus Tuhan tidak sedang mengorek-ngorek atau mencari-cari atau sedang menunjuk-nunjuk apa yang salah dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi melalui perjamuan kudus, ya, Tuhan memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang sangat benar dalam kehidupan kita. Itu tuh saudara. Kenapa di bagian pertama dari bab 12 tadi dikatakan apa? Ya, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Karena natural manusia, naturalnya manusia nih, alamiahnya manusia. Itu pelupa. Lupa. Ya aduh, kemarin makan apa ya? Lu lupa. Sudah kemarin makan apa siang? Lupa. Ya. Ya, makanya Tuhan dikatakan gini, don't be a forgetful hero. Jangan lupa. Ya. Tapi musuh membuat orang percaya kepada kebohongan. Misalnya apa? Oh, dosa nggak sepenuhnya diampuni, hanya sebagian. Ya. Dan dia berhasil untuk supaya orang percaya itu pelihara dosa, tetap kalah, terhukum, ketakutan dalam hidup, terjebak dalam siklus kekalahan. Menyedihkan. Padahal simple ya. Saudara percaya aja, amin. Amin Tuhan. Tuhan sudah lupa segala dosa dan kesalahan saya. Buktinya apa Pak? Bahwa orang bang seperti Bapak bilang, memelihara siklus kekalahan. Tiap hari kerjanya, Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Kesadarannya dosa aja. Ya tapi kan benar Pak, kan kita salah. Iya, kalau kesadarannya dosa memelihara siklus kekalahan itu. Karena mengingat dosa. Tapi kan bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 Tuhan katakan harus mengakui. Ya mengakui untuk orang yang belum percaya. Makanya dosanya diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Kau udah bilang segala itu, perkataan Tuhan itu kekal, kontinu selama-lamanya. Dan Yohanes itu bicara kepada kaum Gnostik yang tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus. Yang bilang tadi katanya Yesus itu hanya manusia alamiah, orang baik aja. Dia tidak percaya ada surga dan neraka. Nah itu yang ditegur dengan keras. Tetapi kalau mereka pun mau percaya Yesus, menerima Yesus, mereka akan diampuni. Seperti kita juga, ya bukan hanya mereka. Diampuni segala dosanya dan disucikan dari segala kejahatan. Ya, jadi di dalam akhir zaman ini banyakkan orang bukan antikristus, tetap orang itu antikristus, maaf, ya, anti karya sempurna Yesus, antikristus makanya disebutnya, bukan anti Tuhan. Ya, mereka mencoba mendevaluasi atau menurunkan ketuhanan Yesus dan salib dan kuasanya mengampuni semua dosa kita. Didevaluasi, diturunin. Didevaluasi, diturunin. Ya nggak semua. Iya yang masa lalu aja, yang sekarang yang masa lalu, yang berikutnya ya kamu sendiri yang harus mengendalikan, mengingat dosa, minta ampun atau menyelesaikannya. Saudara, kalau begitu ceritanya, kalau benar-benar begitu ceritanya, bahwa seterusnya kita sebagai orang percaya yang harus mengurus dosa kita di masa depan secara manusia ini, maka tidak ada yang berhasil. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Ya. Tetapi kita memiliki apa, saudara? Memiliki pengampunan segala dosa. Ya, ini bukan ajaran dasar, tapi ini adalah Injil Yesus Kristus. Tidak ada kompromi, absolut dan mutlak. Inilah Injil. Saudara percaya Injil? Saudara percaya pengampunan segala dosa. Sama-sama katakan, saya percaya pengampunan segala dosa. Berarti saudara percaya Injil, kabar baik. Kalau saudara bilang gini, saya hanya percaya separuh atau sebagian, tidak semua, saudara sama aja tidak percaya Injil.
Ya, karena saudara tidak bebas dari mentalitas penghukuman. Hati nurani saudara tetap hati nurani yang jahat, menerima tuduhan, dakwaan, mengharapkan penghukuman. Ajaran-ajaran Tuhan memburu dosa, cepat lambat penghukuman. Ya, dosa masa lalu itu sampai ya kepada orang percaya bahkan. Karena ada hukum tabur tuai kan di perjanjian lama. Ya kan benar Pak, hukum tabur tuai. Iya, Tuhan itu sudah menuai semua hukuman kita. Semua dosa, semua kutuk kita Tuhan yang menuai. Kita menuai apa? Kita menuai kebaikan Tuhan. Itulah pertukaran di kayu salib. Kita yang tabur dosa, Tuhan yang menuai hukumannya. Enak dong Pak bikin dosa. Dosa gak ada yang enak. Tuhan yang menabur, mati di kayu salib. Kebenaran yang menjadi milik kita, kita yang tuai. Ya. Jadi jangan sampai ayat ini ya, saya baca aja ayatnya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging. Sudah lihat ya. Dalam daging apa? Usaha, upaya, perform diri. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sudah lihat? Saudara, kita nggak menabur lagi dengan daging. Kenapa Pak? Karena kita tidak lagi di dalam daging. Walaupun kita dalam tubuh ini, kita ini di dalam roh. Hukum roh yang menghidupkan. Amin. Ya, barang siapa menabur di dalam roh, percaya bahwa segala dosa kita diampuni, itu menabur di dalam roh. Ya, karena firman itu adalah benih, saudara. Jadi kalau Tuhan bilang ini, aku melupakan, aku tidak akan pernah ingat semua dosa dan kesalahan kamu. Saya begini, amin Tuhan, saya terima. Itu menjadi benih dalam hidup kita. Itu sudah menabur di dalam roh. Sudah menuai dalam apa? Di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Zoe aionos. Dari roh itu. Daging gimana? Sudah beres. Implikasinya apa? Implikasinya dosa tidak memiliki lagi kait atau cantolan untuk terus berkuasa dalam kehidupan kita. Bukankah tadi kita baca atau di bagian yang pertama saudara dengar lagi? Hukum sempurna yang memerdekakan. Saudara diberikan hukum yang sempurna yang memerdekakan. Sehingga apa? Saudara berbuah. Ya, bukan ngeden. Bukan upaya diri. Karena tadi secara naluri dari dalam keluar. Sudah berbuah yang secara horizontal orang lain melihat. Bayangkan saudara. Suatu perjanjian, ikatan perjanjian yang komplit. Siapa bilang kasih karunia yang radikal ini beracun? Yang beracun itu kalau saudara campur-campur. Yang beracun itu bahkan bukan hukum Taurat. Hukum Taurat kalau sepenuhnya dilakukan nggak beracun, saudara. Cuman mati aja. Nah, karena ada tujuannya maksud saya kenapa nggak beracun. Kalau sepenuhnya hukum Taurat, saudara akan paling mentok. Mentok di mana Pak? Mentok pada akhir daripada kemampuan saudara, upaya diri saudara. Daging nih, saudara dan saya. Mentok kan? Sehingga berpaling kepada juru selamat. Apa itu Pak? Hukum roh yang menghidupkan. Ya, kasih karunia Kristus. Amin. Saudara mau menuai apa? Hidup yang kekal? Zoe aionos. Zoe aionos. Nafas hidup. Tidak bisa mati lagi dari Tuhan. Yang terimpartasi kepada juga tubuh, kepada jiwa kita. Sehat-sehat, baik-baik saja. Tertular kehidupan Kristus. Sehingga saudara segar, kuat, sehat. Pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh. Penuh energi dari Tuhan. Ya. Hanya kita sudah belajar ya. Rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Pelajari konteksnya. Ya. Mempelajari ayat-ayat dalam konteks yang lengkap. Saudara pelajari. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Tepat maksudnya Pak, maksudnya pilih-pilih Pak, bukan. Ya. Pilih-pilih dalam konteks sebegini. Konteksnya buat siapa? Apakah sudah digenapi belum?
Bagaimana cerita lengkapnya? Ya, amin. Dan kita mengetahui, sekalipun kita baca misalnya hukum, ya, kitab hakim-hakim atau kitab-kitab dalam perjanjian lama, biar Roh Kudus mewahyukan dalam diri kita wahyunya gitu, kehidupannya, zoe-nya dari ayat-ayat itu. Ada kan Pak ayat, jika maka. Nah itu kan, jikanya dengan roh kita melihat, Tuhan apabilanya jikanya sudah digenapi oleh Engkau. Sehingga saya bisa menerima dengan cuma-cuma semua janji-janjinya. Ya, di perjanjian lama menabur angin, menuai puting beliung. Ya, Yesus di kayu salib telah mengubah semuanya. Yesus di kayu salib selama tergantung 6 jam. Ya. Dia tergantung 6 jam. 3 jam dari jam 12 sampai jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan. Puting beliung. Itu dia tuai, Saudara. Puting beliung kegelapan, dosa, kutuk, penyakit, kegagalan, hukuman, penghukuman, semua celaan, semua malu ditimpa kepada dia, semua murka Allah. Sampai semuanya diserap habis. Dan dia berkata apa? Sudah selesai. Siapa yang menerima tuaian yang buruk? Yesus. Ya, dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, telah dijadikan dosa. Ya, Hosea 8 ayat 7 bagian A itu dikatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Tapi di dalam perjanjian lama, orang Israel menabur angin, menuai puting beliung. Tuhan Yesus terima puting beliungnya dari kita. Ya, Yesus menuai semua penghukuman dari dosa kita tabur, yang kita tabur. Ya, kita menuai semua berkatnya yang ia tabur. Inilah tabur tuai di dalam hukum. Unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Sama-sama katakan, saya hanya menuai berkat-berkat kebenaran-kebenaran Yesus. Saudara nggak usah takut. Saudara nggak merugikan Tuhan. Malah Tuhan kalau bisa lebih kuat, lebih kuat. Kenapa? Karena saudara ambil dari dia yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Jadi dalam perjanjian baru tidak ada ayat tabur tuai dalam konteks dosa. Ya. Dalam konteks dosa, dalam konteks firman ada ya. Yesus telah menuai semua hukuman dosa kita. Tadi kita udah dengar ya. Jadi apabila dan jikalau semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian lama buat kita enggak, sudah ditanggung oleh Yesus. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu siapa? Yesus. Amin. Firman Allah. Jadi kalau interpretasi rendah dari ayat-ayat Alkitab itu merampok kepastian pengampunan total atas semua dosa, ya. Jadi ayat tadi nggak perlu diinterpretasikan macam-macam ya, bahwa benih itu apa? Firman. Kita terima firman apa Pak Melki? Firman Kristus. Artinya apa Pak Melki? Firman yang diurapi. Walaupun kita baca perjanjian lama, kita melihat yang zoe, yang roh dimunculkan oleh pewahyuan itu. Paham? Belum Pak? Ya pelan-pelan. Makanya dengerin terus. Ya, makanya nanti Tuhan akan sendiri yang akan memperkenalkan dirinya melalui hidup saudara. Jangan ditolak. Tapi kalau pagi-pagi udah menolak, udah curiga gitu, udah cari-cari kesalahan, saudara tidak akan menemukan. Ya, karena ada orang pemimpin muda yang kaya datang kepada Yesus dengan curiga. Tuhan, apa nih yang harus kami perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Karena dia minta dengan kesombongan diri, hatinya penuh dengan kesombongan. Oh, dia sudah melakukan semua. Ya, Tuhan masih menemukan satu lagi yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Kemudian datang ikut aku. Dia nggak bisa. Tapi orang kaya yang lain yang bernama Lazarus, Zakheus, kaya, pendek, jelek, tapi kaya, pemungut cukai. Di zamannya Yesus pemungut cukai itu kalau laki-laki orang yang paling berdosa ya pemungut cukai.
Dia datang apa adanya. Menerima Yesus yang mengundangkan dirinya di rumah dia. Lazarus, Sakeus, saya mau nginap di rumahmu. Tuhan Yesus mengundangkan dirinya sendiri. Dan dia menerima kasih karunia. Dia hanya bisa menerima kasih karunia. Sebenarnya semua kita sama aja seperti Sakeus. Memiliki posisi begitu banyak dosa sehingga kita butuh banyak sekali kasih Tuhan. Kalau Paulus bilang, Tuhan perlu habisin kasihnya untuk menyelamatkan saya. Karena saya orang paling berdosa. Saulus tuh. Ya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia, Yesus, di dalam Yesus, sama-sama kalian di dalam Yesus. Dan oleh darahnya. Jadi perjanjian darah, didasarkan dengan darah. Disahkan oleh darah. Ya, kita beroleh penebusan. Sama-sama katakan penebusan. Apa sih Pak penebusan? Kalau saudara punya barang di Gade, ya, terus saudara tebus, baru barang itu bisa keluar kan? Jadi penebusan apa? Pembayaran lunas, ya. Bahkan Tuhan bayar gini, sini saya tebus berapa? Pak, utang saya 10 miliar nggak bisa bayar. Nih saya kasih 1 triliun. Overpayment namanya. Dibayar lebih, yaitu pengampunan dosa. Apa yang Tuhan sudah bayar? Apa yang sudah Tuhan tebus? Pengampunan dosa. Sama-sama katakan pengampunan dosa. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Total. Selama-lamanya total. Sepenuhnya total. Saudara nggak usah ragu. Ya tapi Pak. Itu namanya keracunan. Tapi. Keracunan apa Pak? Ajaran tradisi. Ajaran tradisi gimana Pak? Ya turun-temurun. Tembok-tembok kontroversi yang dibuat oleh iblis. Berlapis-lapis mungkin saudara. Saudara sudah dihancurkan tembok yang satu, masih ada lagi. Tapi, dihancurin lagi, ada lagi. Tapi, dihancurin lagi, ada lagi. Tapi. Sehingga, saudara, intinya ginilah. Menolak pengampunan segala dosa. Padahal itu tertulis. Menurut, lihat ya, kenapa total? Karena menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Seberapa besar Pak kekayaan kasih karunia-Nya? Ya seberapa besar nilai Yesus menurut saudara? Nggak terhingga Pak, ya itulah. Kasih karunia yang tidak terhingga, super above. Tidak terhingga, sama-sama katakan. Bagus sekali ya saudara, hafalin Efesus 1 ayat 7 ini. Pengampunan segala dosa total. Amin. Ya nggak mungkin Tuhan dapat berdusta. Nggak mungkin. Amin. Ya, jangan batasi waktu pengampunan. Jangan batasi seperti handphone saudara. Wah, kasih karunia terbatas Pak Melki. Ada kuotanya, ada limit waktunya. Nggak bisa. Itu bukan kuota yang saudara beli di HP. Pengampunan segala dosa itu tidak ada batasnya. Kenapa? Dibayar oleh darah. Darah siapa? Darah anak domba Allah. Ada batasnya nggak? Nggak ada. Seberapa besar? Tidak terbatasnya. Ya menurut Yesus saja. Kalau Yesus itu ada bisa batasi Yesus, ya itu batasnya. Kasih itu ada batasnya nggak? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur salib. Pak jangan cepet-cepet. Oke. Ya. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati, dibilang. Oleh pelanggaranmu, mati oleh pelanggaranmu karena di bawah hukum Taurat, oleh karena tidak disunat secara lahiriah karena ikatan perjanjian lama hukum Taurat, telah dihidupkan, sama-sama kata telah dihidupkan Allah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus, Dia. Kalau Dia hidup, ya kita hidup bersama-sama dengan Dia, dihidupkan bersama-sama Dia. Kalau Yesus bisa mati dan itu tidak mungkin, baru kita bisa mati ya. Ya itu ngomongan nggak ada artinya ya. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Segala nggak? Alkitab saya bilang all, ya. Segala. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Jadi dengan Filipi tadi ya, Efesus 1 ayat 7, Kolose 2 ayat 13, saudara inilah dasar. Kalau ada orang bilang, mana ayatnya? Segala dosa kamu diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Ya ini. Efesus 1 ayat 7. Kolose 2 ayat 13. Amin. Ya. Kalau mereka tidak percaya segala. Ya. Kalau seterusnya harus mereka urus sendiri dosa.
Ya jangan sampai hilang, hati-hati. Ya, itulah yang disebut di dalam Yakobus itu. Lihat di kaca, lihat rupanya, bahwa sudah diselamatkan, baru belok, udah lupa lagi kayak gimana. Nah, makanya Tuhan bilang, ini pekerjaannya nih ya. Don't be a forgetful hearer. Jangan lupa sebagai pendengar yang berlupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa bahwa dosamu sudah diampuni. Sekali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan klausa terakhir. Ibrani 7 ayat 27 bagian B. Sebab itu telah dilakukannya nyanya Yesus ya. Yesus siapa yang melakukan pengampunan segala dosa? Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Once and for all. Satu kali dilakukannya, efeknya selama-lamanya. Satu kali dilakukan, efeknya selama-lamanya. Setelah ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani 10 ayat 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Tubuh Kristus sebagai apa? Sebagai korban, anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Jadi ketika kita berkata segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya, saudara layak menerima semua backup surga. Surga terbuka dalam kehidupan saudara. Dan saudara dengan yakin berjalan dalam seluruh kehidupan saudara. Tuhan tidak memburu dosa saudara. Saudara tidak sedang dikejar-kejar oleh Tuhan untuk dipentung karena dosa saudara. Saudara memiliki hati nurani yang murni. Tidak menerima dakwaan, tidak menerima tuduhan, tidak mengharapkan penghukuman. Saudara hidup dengan siklus kemenangan. Demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kalau ada orang tidak menerima pengampunan dosa tadi yang selama-lamanya kita ceritakan, selalu meragukan keselamatan. Minta ampun terus. Boleh nggak Pak minta ampun? Boleh. Itu masalah keterbukaan aja dengan Bapak. Silakan. Tapi kita minta ampun bukan untuk diampuni, tapi karena telah diampuni. Beda ya. Tidak pernah yakin bahwa hadirat Tuhan itu continue. Nggak pernah yakin kalau orang nggak percaya pengampunan segala dosa. Makanya hidupnya jatuh bangun. Seperti hidup ditimpukin di perjanjian lama dengan batu. Ya. Tidak selalu yakin. Tidak yakin hal-hal besar akan terjadi. Mujizat tidak nggak yakin. Ketika gagal persekutuan dengan Tuhan terputus. Harus mengakui dosa, menyesal, menebus kesalahan, harap penghukuman. Hidup was-was terus. Inilah cara agamawi. Itulah yang dimasukkan iblis. Supaya orang mengharapkan kembali kepada hukum Taurat. Upayanya dirinya lagi, 10 perintah Allah. Sehingga efektif imannya sia-sia. Janji-janji Tuhan itu jadi batal, gak ada gunanya, mubazir. Kristus gak berefek. Terus bingung, ya Tuhan kasih juga penyakit, Tuhan juga kasih wabah, Tuhan kasih juga kecelakaan, Tuhan ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukan firman Tuhan. Iya itu di firman Tuhan, tapi itu perkataan Ayub. Tuhan memberi dan memberi, dia tidak mengambil. Dia memberi Yesus, memberi segalanya dalam kehidupan saudara. Ya, jadi jangan sampai hidup kekristenan kita jungkat-jungkit gitu kayak naik turun, emosinya naik turun, siklus perasaan tidak aman terus menerus, ya, dan mengabaikan salib Kristus lama-lama. Haleluya, saudara dengar ya, kalau saudara tidak mau, sebenarnya cuma tinggal mau sih, saudara akan memiliki pewahyuan tentang pengampunan segala dosa ini, tentang Tuhan melupakan dosa. Dan tidak akan pernah ingat bahwa segala dosa kita itu benar-benar ya sudah tidak ada lagi di mata Tuhan. Tuhan melihat kita sama benarnya dengan Yesus. Ya, kalau saudara tidak mau terima ini, saudara sekalipun ya kayak gini. Misalnya saya punya hutang, saya tutup dengan ilustrasi aja.
miliar. Kalau saya punya utang 1 miliar, sekarang saya nggak bisa bayar, saudara. Dan penagih hutang menuntut, mengejar. Saya memiliki hati nurani apa? Takut, was-was, khawatir nanti ditagih hutang. Saya nggak bisa bayar. Udah jatuh tempo, saya nggak bisa bayar. Saya udah takut. Rumah saya disita, mobil saya disita, semua disita. Was-was. Nah kemudian, tanpa saya ketahui, teman saya, sebut saja Pak Henry, ada orang yang sangat kaya raya. Dan dia tahu, diceritakan, bahwa Pak Melki itu ada utang 1 miliar ke bank. Dan dia hidup, sedang dikejar-kejar utang tuh. Tanpa sepengetahuan saya, Pak Henry pergi ke bank ABC, di mana tempat saya hutang, dan bertanya, Pak Melki hutang berapa sama bank? 1 miliar tuh, udah 3 bulan. Dan terus dikejar tuh, nggak bayar-bayar. Berapa? 1 miliar. Nih, 100 miliar. Wah Pak, kelebihan Pak. Udah saya nyumbang buat bank, saya orang kaya. Uang saya nggak ada serinya, saya nyumbang. Terserah buat bank, buat apa. Nih, 100 miliar. Saudara tahu, itu pembayaran lunas kan? Bukan lunas lagi. Lebih dari lunas. Itulah pembayaran Yesus di kayu salib. Nah, ketika Pak Henry berkata kepada pegawainya, tolong kasih tahu Pak Melki, bahwa sudah dilunasi. Dan pegawainya itu tidak memberitakan dengan benar. Pak Melki, tadi ada pesan dari Pak Henry. Tadi saya nganterin tuh Pak Henry ke Bank ABC. Nggak tahu tuh ngomong apa. Lunas apa, saya kurang jelas deh. Pak Melki pada utang ya? Iya ada 1 miliar. Nggak tahu lah, mungkin sebagian, mungkin apa, nggak ngerti saya. Bapak Melki mesti tetap nyicil, cuman kurangin atau apa, saya nggak tahu. Tetap nggak hati nurani saya ada hutang? Hati nurani saya tetap was-was takut? Tetap, saudara. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Karena debt collector, iblis, itu tetap datang. Dan terus menuntut. Menuduh. Gagal. Dosa. Mana bisa kamu diberkati sama Tuhan. Padahal Yesus itu pembayaran overpayment. Nah, andai kata Pak Henry bicara sama istrinya dan istrinya memberitakan dengan benar, dengan lengkap, dengan betul. Pak Melki, ada utang di Bank ABC? Iya, sudah dibayar sama Pak Henry 10 miliar. Hati nurani saya sempurna nggak? Sempurna, hati nurani saya clear. Saya takut lagi nggak ditagih hutang? Tadi, sekalipun udah dibayarin, hati nurani saya tetap was-was. Kenapa? Saya nggak dapat berita yang benar. Nah, ketika saya menerima berita yang benar, hati nurani saya sempurna. Karena pembayarannya sempurna. Karena korbannya sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Yesus adalah pembayaran total, lunas, sempurna bagi dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak pernah lagi ingat sedikit pun, dan bahkan tidak akan pernah mungkin ingat segala dosa-dosa dan kesalahan kami, karena kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus, sama benarnya dengan Yesus, dan kami menerima semua janji, semua manfaat, semua keuntungan dari apa yang Yesus sudah lakukan, kerjakan di kayu salib. Diampuni segala dosa kami, disembuhkan kami dari segala penyakit. Saudara yang sakit, mengalami kelemahan, mengalami masalah kesehatan, terima kesembuhan dari Tuhan sekarang ini. Ya, ditebus dari segala kerusakan. Saudara yang mengalami kerusakan rumah tangga, kerusakan apapun, hukum, dosa dan hukum maut, apapun, saudara dengar, saudara terima hukum roh yang menghidupkan. Ditebus dari segala kerusakan, dari lubang kubur, saudara ditebus. Terima pemulihan dari Tuhan. Dan saudara menerima perlindungan. Saudara semua dan saya dimahkotai favor dan kelembutan Tuhan. Dilengkupi seperti seorang bayi di dalam kandungan ibunya. Aman. Dan saudara, mulut saudara sekarang penuh
dengan kebajikan, dengan goodness, dengan kebaikan Tuhan. Dan saudara berkatakan semua hal-hal yang baik. Saudara tidak lupa lagi bahwa segala dosa saudara sudah diampuni. Saudara sudah dibenarkan sepenuhnya. Saudara menerima Kanaan. Dan masa muda saudara diperbarui seperti pada burung rawa jawali. Saudara bukan hanya tidak terima wabah, penyakit, kutuk, kecelakaan atau apapun yang buruk. Tapi saudara bahkan menerima dimudahkan lagi. Segar, muda, energi, kuat. Karena saudara terpapar atau tertransfer, tertular oleh kepala yaitu Yesus. Yang segalanya luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.